wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ikhwati rahimakumullah, para alumni yang berbahagia. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah sekaligus kajian tentang perjalanan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, untuk sama-sama mengetahui bagaimana sesungguhnya peradaban yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yang harus kita yakini bersama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang dalam waktu singkat berhasil menghadirkan generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian itu Allah sampaikan dalam firman-Nya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi dari kalangan muhajirin dan ansar dan generasi yang datang setelah mereka itu adalah generasi yang Allah mencintai mereka dan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW secara jelas menyatakan, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah sebaik-baik abad adalah abadku, kemudian abad setelahku, dan abad setelah mereka. Artinya bahwa Rasulullah SAW dalam waktu singkat mampu menghadirkan generasi yang terbaik, yang kemudian mampu menghadirkan peradaban, di mana peradaban sebelumnya, peradaban jahiliyah, baik posisi di Mekah ataupun kemudian di sekitar Jazirah Arab, baik yang ada di Persia ataupun Romawi, mereka dalam kondisi terpuruk. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban itu dimulai dengan pemastian keyakinan mereka itu benar kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi dimulai dengan membangun itu. Nah, membangun persepsi, membangun keyakinan, sampai langsung Rasulullah SAW hadir sebagai murabbinya. Rasulullah SAW hadir sebagai mudarrisnya. Rasulullah SAW hadir sebagai muallimnya. Karena memang tugas Rasul itu di situ. Ketika Allah dengan tegas menyatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi di sini untuk membangun sebuah generasi yang baik yang nanti sebagai mercusuar proses pembangunan sebuah peradaban, Rasulullah sampai kemudian mengkhususkan waktu bahkan memilih tempat, yaitu di rumah Al-Arqam Ibni Abil Arqam dalam proses tarbiyah para sahabat.
tarbiyah dari sisi imaniyah, tarbiyah dari sisi kesabaran mereka, tarbiyah dari sisi bagaimana berinteraksi seorang murabbi dengan mutarabbi, hubungan seorang anak didik dengan seorang pendidik. Itu terlihat betul ketika Rasulullah SAW mengajarkan itu. Dan itu diberikan petunjuk langsung. Barangkali salah satu penguat yang menguatkan apa yang saya sampaikan adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah ketika Rasulullah SAW dalam hadis itu dikatakan kana ghulamun yahudiyun yahdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti ya. Adalah seorang ghulam. Ghulam itu penjelasan dari para pensyarah hadis itu adalah rajulun aw syabun yunahizu al-bulu wa huwa fi sinnit tamyiz, yaitu seorang anak yang menjelang usia balik tetapi dia sedang proses di masa-masa mumayyiz. Mumayyiz ini, rajulun mumayyiz ini, ghulamun yahudiin ini dikatakan oleh dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu yahdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pelayan, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma marida, ketika si anak ini, gulam ini sakit, yauduhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengunjunginya. Wa jalasa 'inda ra'sihi. Rasulullah kemudian duduk di sisi anak tersebut, yaitu dekat dengan kepalanya. Wa indahu abahu. Wa indahu abuhu, dan di sisinya, sisi anak. Jadi kalau kemudian kita mengilustrasikan ranjang di rumah sakit, di satu sisi kanan itu adalah ditempati Rasul, di sisi kiri ditempati oleh ayahnya. Ayahnya seorang Yahudi itu. Ketika itu Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Aslim, masuklah engkau ke dalam agama Islam, wahai ghulamun Yahudi. Apa yang dilakukan si anak ini? Fanadhara ila abihi. Dia melihat memastikan pandangannya kepada ayahnya. Faqalalah, kemudian ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim. Siapa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara nama Rasulullah SAW pernikahannya dengan Khadijah itu adalah Abul Qasim. Wal Qasimu awwalu, jadi anak pertama dari Rasulullah SAW. Setelah itu, fafarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berbahagia. Wa qalalah, seraya kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Yang saya maksudkan dari kasus hadis ini, dari kejadian atau riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari ini, Rasulullah SAW seorang murabbi, seorang guru, seorang mudarris, seorang muallim yang mengajarkan kepada kita bagaimana interaksi kita dengan anak, gitu kan, dengan anak-anak. Dalam hal ini Rasulullah berinteraksi dengan anak seorang Yahudi. Ya toh? Coba kita cermati. Di antara para pensyarah hadis itu mengatakan, siapa sih anak muda ini? Ghulamun ini. Apakah dia punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat? Apakah dia tokoh? Ternyata dia enggak. Nah, dari situ para penulis syarah itu mengatakan, itulah akhlak seorang Rasul di tengah kesibukannya menjadi seorang dai, menjadi utusan Allah. Beliau menyempatkan untuk mengunjungi anak kecil yang sesungguhnya dari status sosial di tengah masyarakat itu tidak punya kedudukan. Begitu. Nah, disitulah yang kemudian kalau dalam konsep pembelajaran, ini
peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW dari sisi manhaj taklim. Apa itu? Home visit. Kunjungan seorang guru kepada murid. Nah, itu dari Rasulullah SAW. Itu contoh ya. Jadi sekali lagi bahwa konsep yang dibangun oleh Rasul untuk membangun sebuah peradaban itu dimulai dengan Rasulullah membina langsung. Membina dari sisi keimanan, membina kesabaran mereka, termasuk juga membina bagaimana mereka menjalin komunikasi antar sesama dengan tetap saling menghormati tanpa Rasulullah harus memasakkan kepada sistem tertentu, kepada keahlian tertentu. Ya kan? Makanya 10 orang yang dijamin masuk surga itu kan kita jumpai 9-nya itu adalah seorang pengusaha, kemudian satunya pengusahanya tapi belum sukses. Tapi 9 itu adalah seorang pengusaha yang semuanya nanti mampu menghadirkan kontribusi besar dalam perluasan. Karena itu pada kesempatan berbahagia ini saya ingin mengajak secara khusus, karena kalau dari Rasulullah itu sangat luas. Saya secara khusus mengajak pada kesempatan berbahagia ini mencermati bagaimana peradaban yang dibangun oleh Khulafaur Rasyidin. Saya batasi kajian kita ini di Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin melaksanakan ini otomatis mustamiddah, berpijak kepada konsep yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang para alumni yang dirahmati oleh Allah, mari kita cermati sejenak bahwa sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di saat Rasulullah SAW wafat, yang itu terjadi pada hari Senin, satu gambaran kondisi Madinah yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini kan selama 10 tahun menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian didoakan dengan doa yang istimewa oleh Rasul. Beliau menggambarkan kepada kita suasana Madinah pada saat Rasulullah wafat. Kata beliau, "Lamma kana al-yawm alladzi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullasyai." Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyinari seluruh penjuru Madinah. Ya. Artinya kehadiran beliau membawa aura baru bagi masyarakat Madinah. Falamma kana al-yawm alladzi mata fihi azlama minha kullasyai. Di hari di mana beliau wafat, semuanya menjadi gelap gulita. Ya. Sampai kemudian terjadi perbedaan sikap antara Umar ibn al-Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana Umar ibn al-Khattab menyatakan Rasulullah itu tidak wafat. Tapi seperti yang terjadi atau yang dialami oleh Musa alaihissalam, yang akan kembali kepada kaumnya setelah 40 hari beriktizal dari kaumnya. Tapi kemudian karena itu ketika Umar bersikap dengan membawa pedangnya, siapa yang menyatakan Rasulullah wafat, saya akan tebas lehernya. Bahasa kasarnya begitu. Tapi apa yang terjadi? Maka ada yang seorang utusan, ya, seorang utusan yang ditugaskan untuk menemui Abu Bakar radhiyallahu an, menyampaikan kabar wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar datang langsung masuk ke rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kemudian membuka penutup kepala beliau, penutup wajah beliau, seraya mengatakan tibta hayyan wa tibta mayyitan. Engkau ketika hidup begitu semerbak harum yang engkau bawa, dan ketika wafat pun keharuman itu tetap ada, begitu.
Setelah itu kan kemudian Abu Bakar radhiyallahu an menuju mimbar dan kemudian menyatakan dengan tegas, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Siapa yang membunuh Muhammad SAW, ketahuilah bahwa Muhammad itu sudah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, mohon maaf, maka dia, Allah adalah zat yang hidup. Karena itu kemudian beliau membaca firman Allah, afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Begitu. Nah, kejadian ini, suasana yang semacam ini ternyata meskipun kondisi yang seperti ini, kondisi gelap gulita lah dalam bahasa, kondisi yang sedih. Tapi kemudian ada beberapa sahabat yang berpikir bahwa kondisi ini tidak boleh terus larut. Makanya kemudian bertemulah Abu Bakar dan Umar untuk apa? Mempersiapkan siapa pengganti Rasulullah SAW. Untuk melanjutkan estafet perjuangan dakwah membangun peradaban itu. Ya. Ketika itu kemudian berkumpullah antara Abu Bakar dan kemudian Abu Bakar diajak oleh Umar karena ternyata saudara-saudara dari kaum Ansor sudah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, di situ mereka bersepakat untuk mengangkat Sa'ad ibni Mu'adz radhiyallahu an untuk menjadi pemimpinnya. Sehingga kondisi Madinah saat itu terbagi menjadi, kalau boleh kita kelompokkan, terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang satu adalah kelompok yang fokus untuk mempersiapkan merawat jenazah Rasul, dan ini dikomandoi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok kaum Ansor yang sudah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk perlunya kepemimpinan. Kemudian kelompok dari kaum Muhajirin yang di situ ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Ketika kemudian bertemulah di Saqifah Bani Sa'idah, kemudian kaum Ansor menyampaikan unek-uneknya yang intinya mereka bersepakat agar yang menjadi pemimpin itu menjadi 2 bagian. Dalam bahasa-bahasa kaum Ansor yang dikutip oleh Imam Ibnul Athir rahimahullah, dia mengatakan minna amir wa minkum amir. Dari kami pemimpin, di tengah-tengah kalian pun juga pemimpin. Tapi kemudian Umar mempersiapkan untuk jawaban itu, tapi qadarullah yang memberikan jawaban adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Intinya Abu Bakar kemudian menyanjung apa yang sudah dilakukan oleh kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin, termasuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang kemudian disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an adalah bahwa al-umara itu, kalau dalam riwayat yang lain yang dikutip oleh Imam As-Suyuti, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu harus dari Quraisy karena al-Arab, orang Arab itu berasal dari Quraisy, atau pengaruh Quraisy itu bisa menyatukan bangsa Arab. Wa antum ma'asyiral ansar al-wuzara, sedang kalian kaum Ansar sebagai wazir, sebagai menteri dan lainnya. Akhirnya kemudian Abu Bakar radhiyallahu an meminta untuk ketika terjadi pemaparan disampaikan oleh Abu Bakar, maka perwakilan dari Ansar yang dalam hal ini dari suku Khazraj yang diwakili oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, dia mengatakan anna Rasulullah kana minal muhajirin wa nahnu ansaruhum kama kunna ansaru Rasulillah sallallahu. Rasulullah itu dari muhajirin dan kami itu menolong kaum muhajirin sebagaimana kami menjadi penolong Rasulullah sallallahu. Karena itu kesepakatan inilah yang kemudian memantapkan untuk pengangkatan sebagai khalifah. Tapi Abu Bakar radhiyallahu an kemudian mengusulkan 2 calon untuk menjadi imam, menjadi khalifah pengganti Rasulullah untuk membangun peradaban. Bagaimana peradaban ini yang nanti akan menjadi perhatian kita. Umar mengusulkan
mohon maaf, Abu Bakar radhiyallahu an mengusulkan Umar ibn Khattab dan Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Kita tahu Abu Ubaidah yang disanjung oleh Rasul dalam hadis Bukhari itu dikatakan likulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Setiap umat itu ada aminnya dan aminnya umat ini adalah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Ketika Abu Bakar menyodorkan begitu, Umar justru mengungkapkan begini, bal nahnu nubayyi'uka, kami membayat engkau wahai Abu Bakar. Fa anta sayyiduna, engkau tuan kami, wa anta khairuna, dan engkau adalah orang terbaik di antara kami. Wa ahabbuna ila Rasulillah, engkau adalah orang yang paling dicintai di antara kami kepada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Umar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Abu Bakrin ayyusalliya bin nas. Bukankah kalian faham, kalian mengetahui bahwa Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam kalian dalam salat? Gitu kan? Fa ayyukum tatibu nafsuhu ayyataqaddama Abu Bakrin. Siapa yang bersedia untuk kemudian melangkai Abu Bakar. Begitu kan? Akhirnya semuanya mengatakan naudzubillah wa nataqaddam Abu Bakar. Kami berlindung kepada Allah dari mendahului atau tidak menyayat Abu Bakar sebagai khalifah. Karena itu kemudian semuanya disepakati hingga akhirnya terpilihlah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kemudian khalifah, saya lanjutkan sedikit, setelah Abu Bakar, di saat beliau sakit, Abu Bakar kan kemudian meminta para sahabat. Jadi di antara konsep peradaban yang dibangun oleh Rasul SAW untuk menyelesaikan seluruh perkara umat itu dibangun atas konsep syura, konsep musyawarah. Jadi itu bagian peradaban, di mana berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita lihat Persia, ya kan, siapa yang menguasai seluruh keturunan, karena konsepnya adalah sistem kerajaan. Islam membangun, Rasulullah SAW membangun peradaban ini dimulai, semuanya dimulai untuk menyelesaikan urusan umat itu dimulai dengan mabda syura, konsep bermusyawarah. Dan mereka-mereka yang ikut dalam musyawarah itu orang-orang yang memiliki aqliyatus syura. Jadi mempunyai kemampuan untuk ikut bermusyawarah. Tidak semua orang ikut. Nah, ketika Abu Bakar sakit yang menjadi sebab wafatnya beliau, maka beliau meminta para sahabat senior ini, mereka-mereka yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga itu untuk bermusyawarah. Setelah bermusyawarah, ternyata perwakilan dari kaum muslim mengatakan, wahai khalifah, silahkan engkau pilih satu orang di antara kami untuk menjadi pemimpin. Apa kata Abu Bakar? Fa'alaikum ahdallah ala ridha. Apakah kalau nanti saya mengusulkan calon, kalian akan ridho dengan kebijakan saya? Qalu na'am. Para sahabat menjawab iya. Kemudian kata Abu Bakar, fa'amhiluni anzur lillahi walidinihi wali ibadihi. Coba konsep berpikirnya itu. Lihatlah. Berikan aku kesempatan ya untuk melihat calon ini. Saya melihatnya karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dari sisi kualitas keagamaannya. Dan yang ketiga, bagaimana kira-kira interaksi dengan masyarakat. Begitu itu yang dilihat. Jadi 3 hal. Ya. 3 hal ya. Akhirnya kemudian Abu Bakar mengutus utusan untuk memanggil Utsman bin Affan dan kemudian berdialog berdua. Karena Utsman saat itu bertugas sebagai katib, sebagai sekretaris negaranya gitu ya. Nah, kemudian ternyata Utsman memberikan isyarat kepada Umar bin Khattab dan kemudian beliau memerintah untuk ditulis dalam wasiat sehingga kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nah, setelah kemudian terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kaum
oleh Abu Lulu'ah Al-Majusi kepada Umar bin Khattab, proses syura itu terus berlangsung. Ya, mabda syura menyelesaikan problem itu berlangsung. Yaitu apa? Abu Bakar menyatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, saya serahkan urusan umat ini kepada 6 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW surga. Di sana ada Utsman ibn Affan, ada Ali ibn Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Talhah bin Ubaidillah, dan ada Zubair ibn al-Awwam. Tapi, ini coba, kata Umar, yang ikut terlibat menjadi saksi proses ini dan berhak untuk memberikan suara, itu adalah Abdullah bin Umar, tetapi dia tidak punya hak untuk dicalonkan. Kalau dalam bahasa saya, ini adalah konsep ketika terjadi deadlock, proses pemilihan, maka penentunya adalah suara Abdullah bin Umar. Nah, kenapa Abdullah bin Umar dipilih? Bukan karena kekerabatan, tapi Abdullah bin Umar adalah salah satu di antara 4 yang bernama Abdullah yang masuk menjadi fuqaha us-sahabah, ahli fikihnya para sahabat. Begitu ya. Jadi di situ. Dan ternyata kemudian dari 6 tadi mengerucut menjadi 3 kandidat, tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf, karena suara Zubair bin Awam diserahkan pada Utsman, suara Talhah diberikan, suara Zubair bin Awam diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, suara Talhah diserahkan kepada Utsman bin Affan, dan suara Sa'ad bin Abi Waqqas diserahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Setelah itu Abdurrahman bin Auf meminta mereka mengundurkan diri, ternyata tidak ada. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf mencari informasi dengan waktu, kalau dalam bahasa sekarang jajak pendapat kepada masyarakat, para laki-laki, pemuda, pemudi, kemudian orang-orang yang sudah lansia, anak-anak, hingga kemudian keputusannya jatuh kepada Utsman. Nah, setelah itu baru kemudian terjadi perubahan proses, yaitu menyelamatkan keselamatan negara, dan kemudian diangkatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang saya bisa simpulkan dari sini, bahwa yang pertama, proses peradaban dibangun oleh Rasul untuk menghadirkan sebuah tatanan yang bagus, itu dimulai dengan mabda syura. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam mengelola sebuah tatanan masyarakat, maka diperlukan adanya idaroh, ya, manajemen. Dan manajemen ini dibagi, manajemen. Jadi karena wilayah kaum muslimin sudah semakin luas, maka setiap daerah diangkatlah amir, ya, wali, gubernur, begitu ya. Kemudian gubernur ini dibantu oleh para muwazzafun, para karyawan, ya, dibantu oleh para karyawan. Untuk apa? Mengatur negara. Jadi artinya dalam pengelolaan tatanan masyarakat itu perlu ada manajemen. Dan konsep manajemen ini dimulai oleh para sahabat. Ya, dimulai oleh para sahabat. Ya. Nah, apa tugasnya para wali, para gubernur itu? Kalau saya mencoba mengutip penjelasan atau yang ditulis oleh penulis buku Sirah Nabawiyah As-Sahihah, Dr. Akram Dia Al-Umari, dalam bukunya Al-Khilafah Ar-Rashidah, itu menyatakan ada beberapa tugas utama yang menjadi tanggung jawab para wali, para gubernur. Yang pertama adalah ihtimam binasril Islam. Jadi gubernur itu punya tugas untuk terus menyebarkan dakwah Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, at-ta'mik 'alal mafahim al-islamiyah. Memperdalam wawasan keislaman untuk mereka-mereka yang baru saja masuk Islam. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah umronul aqalib. Jadi membangun wilayah. Ya.
mulai dari penyediaan sumber air, kemudian membangun jembatan, menyusun konsep perkotaan. Kalau bahasa sekarang adalah tata ruang. Ya, tata ruang dalam sistem pemerintahan saat ini. RT RW, tata ruang mana yang wilayah hijau yang di situ tidak boleh terjadi ada bangunan, mana yang di situ boleh ada industri, mana yang di situ boleh untuk perumahan, properti. Itu sudah disusun. Siapa yang bertugas? Para wula, para gubernur. Makanya kalau kita coba cermati, para sahabat itu yang dididik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mereka fakih dalam urusan agama, tetapi mereka juga memahami tentang tata kelola pemerintahan, termasuk menyusun strategi bagaimana kemudian masyarakat itu bisa sejahtera. Ya, ini idariyah yang dilakukan. Jadi pola yang dibangun gitu oleh para khulafaur rasyidin. Tapi karena tugas wali ini, tugas gubernur ini sangat banyak, maka mereka para gubernur boleh mengangkat namanya al-muwazzafun, karyawan. Ada karyawan yang ditugaskan qaidus syurtah, bertanggung jawab untuk keamanan. Berarti mereka yang mempersiapkan kemiliteran dan lainnya. Kemudian ada yang bertugas untuk mengatur pengelolaan hasil-hasil bumi dari wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin, termasuk ada yang mengelola Baitul Mal. Ya, itu semua sudah ada, ditugaskan oleh. Nah, ini idariyah. Salah satu barangkali yang patut untuk kita cermati, apakah idariyah itu hanya untuk ini saja, sistem pemerintahan, artinya dalam sistem perkantoran? Ternyata tidak. Sampai-sampai kalau di masa Abu Bakar, di masa Khalifah Umar, ya, itu dibentuk ada tim pengawas di pasar. Atau kalau dalam bahasanya Dr. Akram Dia itu adalah ar-riqabah alal aswaq. Dan itu dimulai di masa pemerintahan Abu Bakar. Untuk apa? Satu, memastikan di dalam proses transaksi di pasar itu tidak ada penyimpangan dari aturan syar'i. Makanya kebijakan khalifah tidak boleh terlibat dalam aktivitas transaksi bisnis kecuali mereka yang paham tentang hukum jual beli. Kemudian yang kedua, ada pengawasan dari sisi harga. Ya, harga itu ada pengawasnya. Dan di masa Khalifah Umar, pengawas tentang harga ini adalah justru wanita, Nusaibah radhiyallahu anha. Itu mengawasi sehingga tidak terjadi. Salah satunya beliau pernah menegur Hatib ibni Abi Balta'ah. Hatib ibni Abi Balta'ah radhiyallahu anhu adalah orang yang ikut terlibat dalam peristiwa perang Badar. Dan kita semua memahami bahwa para sahabat yang terlibat dalam perang Badar itu adalah orang-orang yang dijamin surga. Sampai-sampai Rasulullah dalam hadis Bukhari itu ketika Umar sempat protes terhadap Hatib ibni Abi Balta'ah, dia mengatakan, ya Umar innahu badri. La'allallah qad ittala ala ahli badrin if'alu masyi'tum qad ghafartu lakum. Itu kata Rasulullah SAW kepada ini. Di masa Khalifah Abu Bakar, di masa Khalifah Umar itu mengangkat petugas. Apa yaitu sampai menegur tadi Hatib ibni Abi Balta'ah. Apa yang dilakukan? Hatib ibni Abi Balta'ah radhiyallahu an itu menjual zabib. Ya, zabib itu kismis milik beliau, hasil produksi beliau, hasil pertanian beliau dan kemudian diolah oleh beliau jadilah kismis, anggur itu. Inap kemudian jadi kismis. Kemudian beliau jual ke pasar. Tapi harga yang beliau jual lebih murah dibanding harga yang saat itu ada di pasar. Apa yang dipanggil oleh Khalifah Umar? Kata Umar, imma antazid
fisyir, pilihannya engkau naikkan harga sehingga sama dengan harga di pasar, atau wa imma antar fa min aswaqina, atau Anda tidak boleh atau meninggalkan areal pasar ini. Anda tidak transaksi di sini. Coba. Itu konsep ya. Konsep dalam pemerintahan Islam. Jadi tidak hanya mengatur tentang manajemen, termasuk memastikan tidak ada gejolak di pasar. Karena itu ada proses. Kalau Rasulullah SAW kan secara khusus melarang ihtikar, ya, menimbun. Tapi di masa Khalifah Umar, di masa Khalifah Abu Bakar, di masa Khalifah Utsman, itu didetailkan tugasnya. Memastikan semua tidak ada terjadi fluktuasi harga yang sampai kemudian harga melambung tinggi di pasaran. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin untuk membangun sebuah peradaban, karena pasti akan terjadi gejolak di tengah masyarakat. Jadi as-sira' fil mujtama, pergolakan di masyarakat itu akan terjadi. Bisa jadi terjadi penyimpangan, maka kemudian untuk memastikan ini semua berjalan baik, diangkatlah seorang qadhi, seorang hakim. Ya. Nah, hakim ini di masa Khulafaur Rasyidin itu adalah mereka-mereka yang memiliki kualifikasi syar'i di seluruh sisi. Kalau Rasulullah mengutus ke Yaman, Mu'adz ibni Jabal. Karena Rasulullah mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal haram, Mu'adz ibni Jabal. Diangkat Mu'adz ibni Jabal. Di masa khalifah para khulafaur rasyidin, itu yang diangkat adalah mereka para fuqaha us-sabah, sahabah. Mereka para qadhi ini harus memahami mufawadatul maliyah. Bagaimana peredaran dan perputaran keuangan. Berarti memahami tentang sistem keuangan. Ya. Yang kedua, memahami tentang syu'unil usrah, problematika keluarga. Ya. Yang ketiga, memahami tentang masalah tindak kriminal dan hukumnya. Jadi, termasuk, mohon maaf, dari tiga hal ini menunjukkan bahwa di masa Khulafaur Rasyidin berlimpahlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian. Nah, ini artinya berarti proses pendidikan itu berjalan baik. Ya. Halaqatul ilmi berjalan baik. Kemudian proses regenerasi ulama berjalan. Kenapa? Tertopang oleh sistem. Itu ya. Kemudian kita berbicara selanjutnya, karena waktu ya. Nanti silahkan ada diskusi. Yang ketiga, yang keempat, bahwa peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan generasi selanjutnya dalam hal ini Khulafaur Rasyidin adalah memastikan ada mawarid iktisadiyah, sumber ekonomi. Nah, sumber ekonomi itu diperkuat adanya jizyah, kemudian ada kharaj, ada ghanimah, ada zakat, dan kemudian dikembangkan. Nah, harta kharaj ini dikembangkan sampai-sampai coba. Seluruh penduduk di wilayah kekuasaan khilafah al-Islamiyah, Khulafaur Rasyidin itu mendapatkan manfaat dengan pengelolaan al-iktisad, mawarid iktisadiyah tadi, sumber ekonomi. Saya data yang saya coba ambil dari yang disampaikan oleh Dr. Akramdi Al-Umari rahimahullah, itu beberapa sisi. Dari sisi ekonomi, setiap tahun Baitul Mal yang dikelola mengelola sumber sumber ekonomi tadi, para istri Rasulullah SAW setiap tahun itu mendapatkan support ekonomi senilai 10.000 dirham. 1 dirham itu saat ini setara dengan 500.000. 10.000 dikalikan 500.000 berapa? Gila, 5 miliar. Dalam 1 tahun kehidupan mereka ditanggung oleh
Baitul Mal. Kemudian sahabat Muhajirin dan Ansor setiap tahun itu mendapatkan 4.000 sampai 5.000 dirham. Itu setiap satu orang. Ya. Setiap satu orang, kecuali Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dikasih 5.000, dia ngambil hanya 3,5. Kenapa? Alasannya, saya hijrah ke Madinah ini karena ikut bersama Bapak. Saya tidak membiayai diri. Tidak membiayai diri sendiri. Gitu. Jadi dia mengambil itu. Kemudian para sahabat yang ikut terlibat dalam Sulhu Hudaybiyah, itu setiap satu orang per tahun mendapatkan 3.000 dirham. Ya, kurang lebih 1,5 miliar. Ya, setiap bayi yang lahir, coba, setiap bayi yang lahir itu mendapatkan 100 dirham. Ya, jadi lahir langsung dapat tunjangan dari Baitul Mal, ya kan? Kemudian mereka yang sudah tersapih, ya, mendapatkan juga bantuan per bulan, per tahun ya. Per bulan, mohon maaf kalau yang masih anak-anak ini per bulan. Itu 100 dirham. Di samping itu masih ada lagi. Kalau tadi sisi materi keuangan, ya, almal, harta, ini ada bantuan yang sifatnya materi. Ya, kalau seorang gubernur, seorang qadhi, maka setiap hari kebutuhannya tersupport 1 ekor kambing di keluarganya. Ya kan? Kemudian mendapatkan juga uang. Para qadhi, para hakim, para gubernur itu mendapatkan antara 1.000 sampai 1.200 dirham syahriyan tiap bulan. Ah, pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Karena pengelolaan yang benar tadi, ya, pengelolaan yang benar dari sisi ini. Makanya kemudian yang kelima yang ingin saya sampaikan bahwa dalam peradaban yang dibangun oleh para khulafaur rasyidin itu juga melakukan namanya islahat. Jadi ada perbaikan-perbaikan termasuk mana areal-areal tadi yang saya sampaikan kalau konteks sekarang dengan tata ruang kota ya, kota kabupaten gitu ya. Nah, di sana mana yang harus dibangun, areal hijau dan lain sebagainya. Terakhir dari konsep taklim dan thaqafah. Ya. Jadi bahwa pembangunan sumber daya insani terus harus dilakukan dengan cara dibentuklah lembaga-lembaga pendidikan yang saat itu istilahnya dengan katadid, halaqatul ilmi dan majelis-majelis ilmu yang ada di masjid. Kesimpulan yang saya ingin sampaikan pada kesempatan berbahagia ini adalah bahwa peradaban yang dibangun oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW, itu dimulai tadi dengan dasar mabda'nya adalah konsep syura, yang kemudian diteruskan dengan berbagai macam sistem, yaitu mulai pengaturan, tata ruang, dan lain sebagainya, ada kepemimpinan, perwakilan, dan lain sebagainya. Itulah barangkali sebagai bagian dari dialog kita terkait dengan peradaban. Sekali lagi, mohon maaf saya batasi dari Khulafaur Rasyidin, dan kenapa saya tidak banyak kepada menyinggung secara khusus di masa Rasulullah SAW, karena kalau kita membatas pada di masa Rasul itu terlalu banyak pembahasan kita. Dan kemudian kenapa saya batasi hanya Khulafaur Rasyidin, tidak di Daulah Umayyah dan Abbasiyah, karena ini sebagai pondasi awal kita untuk memahami tentang konsep peradaban yang dibangun oleh generasi Rasulullah dan para sahabat. Wallahu a'lam. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Teman-teman, apakah ada pertanyaan atau tambahan? Yang ingin bertanya bisa raise hand atau open mic atau bisa lewat chat ya.
Iya, monggo silakan. Saya menyampaikan 45 menit gitu. Sepertinya belum ada. Kayaknya kalau sejarah ini lebih ke kita nerima materi ya Ustaz ya. Ya, Lain kalau apa namanya tentang hukum gitu biasanya banyak yang bertanya. ya, Kalau sejarah lebih ke pengetahuan. ya. Sebenarnya terkenaan dengan sejarah itu kan hidup lah. Sejarah itu akan hidup kalau memang kita terlibat dalam aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena sejarah itu pasti berulang. Makanya kalau kita coba cermati di dalam Al-Quran itu kisah-kisah sejarah, ya kan? Itu lebih dari sepertiga isi kandungan Al-Quran berkenaan dengan sejarah. Karena apa? Sejarah itu pasti berulang, begitu. Makanya kalau coba kita cermati tadi, bagaimana kenapa kondisi pasar kita saat ini seperti itu, kondisi ekonomi kita saat ini seperti itu, karena memang konsepnya kan lebih menggunakan konsep kapitalisme. Nah, ya kan? Coba kalau kemudian konsep yang ini dihadirkan. Makanya kemudian yang terlibat dalam bisnis itu memang mestinya mereka-mereka yang mempunyai pemahaman tentang ulum syar'i. Itu terlibat dalam bisnis, begitu kan? Supaya kemudian bisa menghadirkan ini loh contoh bisnis yang sesungguhnya. Konsep dalam Islam yang akan membawa keberkahan, begitu. Ya, seperti itu sebenarnya. Iya, Ustaz. Kalau di Saudi sendiri udah ada yang ada implementasi nggak? Ada yang praktek nggak Ustaz soal dari Ya, yang Rasul ajarkan? ya kita ambil contoh aja. Mm-mm. Saya berikan contoh barangkali begini, seperti yang dilakukan oleh kita ambil sederhana yang pas ya. Sulaiman Ar-Rajihi. Sulaiman Ar-Rajihi itu kan berasal dari keluarga yang tidak mampu ya. Yang kemudian dia memulai bisnis dari karyawan biasa. Gitu kan? Kemudian setelah itu memanage konsep bisnisnya itu dengan konsep seperti yang kalau saya katakan seperti yang dilakukan oleh konsep terdahulu. Apa itu? Bahwa ada sebagian harta yang mereka istilahkan dengan konsep wakaf. Gitu kan? Konsep wakaf dari mengacu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan ketika beliau sebagai pengembala kambing di saat usia 7 sampai 12 tahun sebelum diajak pamannya ke Syam untuk berdagang, pamannya Abu Thalib belajar dagang, itu kan Rasulullah SAW bekerja sebagai pengembala kambing. Yang dari situ ternyata sepertiga itu untuk kepentingan pribadi, ya kan? Sepertiganya itu untuk membantu pamannya, ya kan? Yang ketiga itu sepertiganya untuk investasi dari pendapatan itu. Nah, membantu paman ini kan kemudian bagian dari bentuk sosial, ya kan? Sosial. Sehingga kemudian proses bisnis yang dilakukan oleh Rasul ketika kemudian mendapatkan kepercayaan dari Khadijah radhiyallahu anha itu sukses dan hasilnya dirasakan. Nah, makanya Sulaiman Ar-Raji juga begitu. Jadi di samping dia mengelola bisnis, ada ribuan pohon kurma yang diwakafkan untuk umat. Ya kan? Kemudian dia membangun masjid sebagai pelaksanaan tentang halaqatul ilmi tadi. Masjid yang dekat Mina itu di situ ada puluhan tempat untuk kajian ilmu.
yang dekat Mina, barangkali yang pernah menunaikan ibadah haji itu ada masjidnya luar biasa besar. Kemudian beliau hasil itu juga membangun bagi kalau jamaah yang meninggal dunia di Mekah, proses memandikan semuanya dengan menggunakan teknologi yang canggih saat ini. Satu jenazah hanya satu orang saja, mulai memandikan dan mengkafani, itu semua adalah investasi wakaf yang dilakukan oleh Sulaiman Ar-Rajihi. Termasuk kita barangkali Ramadan itu kan dapat juga kurma ya dari beliau. Ini artinya apa? Bahwa konsep yang beliau tawarkan seperti yang dilakukan oleh pengembangan Baitul Mal tadi. Sehingga istri-istri Rasul kan mendapatkan sampai 10.000 dirham ya setiap tahun. Begitu. Ini ada pertanyaan ya. Ya Ustadz, ini dari Mbak Hilwa. Ya, silahkan dibacakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, terkait tentang nafkah yang diterima istri-istri Rasul sejumlah miliar total per tahun. Tapi yang kita tahu dari cerita-cerita Ummul Mukminin, hidupnya sangat zuhud sampai Aisyah hanya bisa memberi sedekah sebuah kurma pada seorang anak dengan ibunya yang datang ke rumah beliau. Itu bagaimana Ustadz? Apakah ada kezuhudan mereka semua harta disedekahkan untuk kebutuhan umat? Ya. Jadi terkait dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri-istri Rasul kan mendapatkan dari Baitul Mal yang senilai 10.000 dirham tadi ya. Itu semua dibagikan oleh beliau kepada masyarakat yang ada di sekitar. Bahkan tidak tersisa kecuali di rumah beliau hanya dirhamen au thalathat darahim. Hanya 3 dirham saja. Beliau semua bagikan itu. Kenapa? Ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi dengan mendapatkan dari Baitul Mal tersupport. Jadi yang saya ingin maksudkan tadi, ketika Baitul Mal atau pengelolaan ekonomi umat itu dikelola dengan benar, maka tidak ada yang tidak berhak menerima. Semua mereka berhak, termasuk istri-istri Rasul. Tapi istri-istri Rasul ini ketika menerima, semuanya beliau bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hanya kalau istilahnya dalam ma yasudur rahmat, dia hanya sekedar apa yang mencukupi untuk bertahan hidup saja. Karena kezuhudan beliau, kewaraan beliau. Sebagaimana Rasulullah SAW kan tidak pernah bermalam di rumahnya, makanan yang sampai berlimpah kan begitu. Bahkan ketika berkunjung ke rumah istrinya kan kalau memang tidak ada makanan beliau berpuasa. Begitu. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kayaknya enggak ada ya. Sepertinya sudah tidak ada, saya kirim di grup WA juga. Ya. Kalau sudah tidak ada, sepertinya saya akhiri saja kajian online pada malam hari ini. Sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Imam Zakir yang sudah memberikan ilmunya kepada kami malam ini dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Sama-sama, terima kasih. Mari kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Sama-sama. Selamat istirahat. Siap. Terima kasih. Saya live ya. Assalamualaikum. Ya Ustaz, monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, izin live. Assalamualaikum.